Ngobrol perkara ilmu. Langsung assalamualaikum. Ngopi. Ngobrol perkara ilmu. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman, serta adik-adik peserta Open House SD Yaspordi 1. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala nikmatnya lah kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan Open House SD Yaspordi 1. Meski harus dilaksanakan secara online, tapi acaranya Keifa jamin pasti seru. Perkenalkan, nama saya Keifa Karamina. Saya siswi kelas 4 SD Yaspordi 1. Pada kesempatan kali ini, Keifa akan memandu sesi podcast tentang SD Yaspordi 1. Podcast ini merupakan salah satu program dari SD Yaspordi 1 yang sering kami sebut Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Podcast Ngopi membahas sesuatu yang happening dan tentunya menambah ilmu pengetahuan. Tapi pada podcast kali ini yang akan Keifa dengar sumber bahas adalah tentang SD Yaspordi 1 loh. Bapak Ibu yang Keifa hormati, pagi ini Keifa akan ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SD Yaspordi 1, Miss Intan. Kemudian ada Miss Fauza selaku perwakilan guru dari SD Yaspordi 1. Dan Buti selaku perwakilan orang tua siswa untuk sama-sama berbincang mengenai SD Yaspordi 1. Mari Keifa kenalkan ya Bapak Ibu. Perkenalkan, ini Miss Intan. Halo Keifa, apa kabar? Halo teman-teman semua Yaspordian yang ada di rumah. Selamat pagi Miss Intan. Selamat pagi Keifa. Perkenalkan, ini Miss Fauza. Hai Keifa, halo semua peserta Open House SD Yaspordi 1, salam kenal ya. Selamat pagi Miss Fauza. Dan perkenalkan, ini Buti. Halo Keifa, semangat pagi Yaspordian. Selamat pagi Buti. Keifa yakin pasti Bapak Ibu yang hadir di sini sudah nggak sabar untuk menyimak podcast kami. Nah, Bapak Ibu, yang kami bahas dalam podcast kali ini merupakan hasil dari kumpulan pertanyaan dari follower Instagram SD Yaspordi 1. Dan pertanyaan yang masuk dalam link form Open House yang penasaran dengan SD Yaspordi 1. Bapak Ibu, yuk kita langsung mulai saja podcast kita pagi ini. Pertanyaan pertama kali ini dari Ibu Etiarfah yang akan kita tanyakan kepada Miss Intan. Miss Intan, bagaimana sih caranya jika Bapak Ibu yang ada di sini mau mendaftarkan adik-adik TK menjadi siswa-siswi SD Yaspordi 1? Baik, terima kasih banyak Keifa. Caranya sangat mudah sekali Keifa. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam website pendaftaran SD Yaspordi 1 atau link pendaftaran Yaspordi, yaitu di www.ppdb.yaspordi.sch.id. Seluruh proses pendaftaran bisa langsung secara online dan satu pintu. Namun, jika Bapak Ibu memerlukan pertanyaan lebih detail, dapat menghubungi tata usaha kami atas nama Bapak Ahmad dan Ibu Novita Sari. Jadi, mudah sekali loh Keifa untuk pendaftaran peserta didik baru tahun 2022-2023. Wow, caranya mudah sekali ya. Miss Intan, berarti adik-adik calon siswa-siswi yang akan mendaftar di SD Yaspordi 1 itu diwajibkan sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung ya? Untuk menjadi siswa SD Yaspordi 1, kami melakukan 3 observasi Keifa, yaitu 1. Observasi bersama dengan Bapak dan Ibu guru untuk menentukan kemampuan berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematikanya. Kemudian yang berikutnya adalah proses observasi bersama tim psikolog. Kita bekerja sama dengan Rahmania untuk melihat potensi dan kesiapan para siswa untuk memasuki tingkat sekolah dasar. Selain itu juga kami melakukan wawancara kepada orang tua untuk menyatukan visi misi menyekolahkan Ananda di SD Yaspordi 1. Proses inilah yang menjadi penentu Keifa untuk menjadi siswa SD Yaspordi 1.
Terima kasih Miss Intan jawabannya. Keva lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Ibu Laksmi Dewe. Yang akan Keva tanyakan kembali kepada Miss Intan. Miss Intan, apa sih status akreditasi SDS Prodi 1 dan bagaimana kurikulum yang digunakan oleh SDS Prodi 1 ini, Miss? Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Untuk SDS Prodi 1, status akreditasinya adalah A. Ya, kemudian untuk kurikulum kami tetap berpusat pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum K13. Namun, Yasporbi tidak berhenti di kurikulum itu saja, tapi kami mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris. Sehingga harapan kami, para siswa dapat memperoleh ilmu yang lebih dalam dan melebihi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu, Keva. Wow, keren banget. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, dari Ibu @sarah_dianita. Yang akan Keva tanyakan untuk Miss Fauza. Miss Fauza, apa saja fasilitas yang dimiliki oleh SDS Prodi 1? Lalu bagaimana dengan keamanan lingkungan sekolah Yasporbi ya, Miss? Wah, Keva, keren banget nih pokoknya kalau tentang fasilitas ya. Di SDS Prodi 1 itu lengkap banget, Keva. Miss Fauza cerita dari yang kelas Keva dulu ya. Jadi yang pertama di dalam kelas Bapak dan Ibu sekalian, di tiap kelas SDS Prodi 1 itu kami menggunakan AC. Kemudian ada juga InFocus. Kami juga ada Big Screen, itu yang dalam kelas. Tiap anak pun dapat loker di dalam kelas. Nah, untuk yang di luar kelas, kita punya aula, kemudian ada lapangan bola. Kita juga punya tempat cuci tangan yang banyak, kemudian ada UKS, dan yang paling penting nih untuk adik-adik calon SDS Prodi 1, kita punya wall climbing loh. Keren banget kan? Nah, itu sarana yang ada, fasilitas yang diberikan oleh SD Yasporbi 1. Kemudian apa tadi berikutnya, Keva? Keamanan lingkungan. Iya, betul. Nah, untuk keamanan ini adalah yang paling penting yang kami siapkan untuk siswa-siswi SDS Prodi 1. Kami punya tim security. Kemudian kami juga punya CCTV yang disediakan di tiap ruang kelas dan juga di sekitar kelas sekolah Yasporbi 1. Nah, di mana CCTV ini terkoneksi dengan tim security kita. Nah, sekarang gimana nih, Keva? Selama kamu di SDS Prodi 1, aman nggak, Keva? Keva selama di SDS Prodi 1 merasa aman banget, Miss, karena selalu dipantau juga, ada CCTV juga. Oh iya, Buti boleh dong tambahin pengalaman Buti sebagai orang tua murid. Apa fasilitas yang tadi disampaikan oleh Miss Fauza sudah cukup dan memuaskan? Oke, Keva. Jadi kalau Buti ini sebenarnya sih udah jatuh cinta ya sama SDS Prodi 1. Jadi mulai dari lokasi sekolahnya yang berada di lingkungan perumahan yang tidak di pinggir jalan raya, terus bangunannya itu punya area outdoor, jadi tuh anak-anak bisa bebas untuk beraktivitas di outdoor. Nah, lalu pendukung sarana belajar mengajar lainnya seperti yang tadi Miss Fauza sudah katakan itu benar-benar komplit ya, ruang belajarnya ber-AC, terus ada InFocus, plus screen-nya, juga ada loker untuk barang anak-anak, toilet yang bersih, dan perpustakaannya juga nyaman banget. Nah, terus yang nggak kalah penting nih, area parkirnya juga nyaman banget untuk orang tua tuh antar jemput. Jadi tuh karena mungkin di lingkungan perumahan, jadi tidak menyebabkan kemacetan di jalan raya. Jadi enak deh pokoknya kalau untuk orang tua antar jemput. Makanya Buti ngerasa aman dan nyaman banget untuk nitipin anak-anak di sini. Nah, kalau Keva sendiri gimana? Kalau menurut Keva sih alhamdulillah puas sekali dengan fasilitas yang ada di SDS Prodi 1. Keva lanjut ke pertanyaan keempat ya, dari Ibu Tika Ardiani dari TK Kinderfield. Apa standar kurikulum yang digunakan oleh SDS Prodi 1? Berapa jumlah siswa per kelasnya? Bahasa pengantar yang digunakan di kelas? Apa ekspektasi guru terhadap murid? Apakah pelajaran agama ada? Lalu ekskul apa saja yang ada di Yasporbi? Wah, banyak banget ya pertanyaannya. Kalau Keva cuma bisa bantu jawab satu tentang jumlah siswa di kelas. Setahu Keva, jumlah siswa yang paling banyak itu 25 siswa ya, Bu. Sisa pertanyaannya Keva tanyakan kepada Miss Intan, Miss Fauza, dan Buti saja ya. Oke, Miss Intan duluan mungkin ya, Keva.
Boleh, Ya, Miss. seperti yang tadi Miss Intan sudah jelaskan bahwa standar kurikulum SDS Forbes 1 adalah kurikulum nasional K13 dengan pendalaman dan pengembangan kurikulum di mata pelajaran Sains, Math, dan Bahasa Inggris. Kemudian kami juga menggunakan buku bahasa Inggris berupa Supermind yang mengarah kepada kurikulum Cambridge. Kemudian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, Science and Math-nya kami menggunakan buku berbahasa Inggris yaitu My Pulse. Dan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6-nya kami mengcombine nih antara kurikulum nasional dengan kurikulum yang tadi yang My Pulse itu. Kenapa kita harus mengcombine? Karena tentu kita harus mempersiapkan nih Keva untuk asesmen nasional berbasis literasi dan numerasi. Tapi tidak hanya terbatas pada persiapan di kelas 4 dan kelas 6. Kami juga telah mempersiapkan murid-murid kita untuk menciptakan lingkungan literasi dan numerasi Keva. Mulai dari soal-soal HOTS-nya, kemudian mengadakan program-program yang mendukung untuk pelaksanaan dan mengembangkan literasi tersebut, Keva. Seperti itu. Untuk pelajaran agama, kemudian juga siswa dan sebagainya, mungkin Miss Intan minta bantuan Bu Fauza deh, karena banyak banget nih pertanyaannya. Silakan Bu Fauza. Oke banget, Miss Intan. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti informasi sebelumnya, jadi di kelas kami itu, satu kelas hanya ada 25 siswa. Nah, di mana 25 siswa ini didampingi oleh 2 homeroom teachers. Nah, dari 2 homeroom teacher ini pertanyaannya adalah bagaimana? Adakah pelajaran agamanya? Ya ada dong. Salah satu misi sekolah Yaspordi itu adalah menciptakan siswa yang good karakter. Nah, good karakter itu kan berarti harus berlandaskan agama kan? Nah, di Yaspordi 1, pendidikan agama Islam itu ada. Dan kami pun ada siswa yang non-Muslim. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Untuk yang beragama Kristen, kami punya ruangannya sendiri dengan gurunya, misteri gurunya. Untuk yang beragama Hindu pun demikian. Kita punya ruangannya sendiri dengan Miss Nessie sebagai teachers agama Hindu. Dulu nih Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pandemi, pembiasaan pagi kami untuk yang Muslim, kami selalu salat duha di aula. Karena aula kami kan besar banget nih, kelas 1 sampai kelas 6, kami sholat duha di aula. Bagaimana dengan yang Hindu dan Kristen? Silakan, kan ada ruangannya, ada gurunya. Itu kalau untuk pelajaran agama. Yang berikutnya tadi apa ya, Keva? Ekspektasi ya? Ya, betul. Nah, ekspektasi guru. Ya, kalau SDS Forbes 1 sudah memberikan fasilitas yang luar biasa keren. SDS Forbes 1 sudah menyiapkan guru-guru yang hebat-hebat. Ekspektasi juga dong, pasti keren. Ekspektasi itu tidak hanya pada sisi akademis, tapi juga non-akademis seperti ekskul. SDS Forbes 1 punya banyak sekali ekskul-ekskul. Ada yang mengembangkan minat dan bakat di seni, di olahraga, atau di keagamaan. Seperti itu. Kalau si Keva, ekskulnya apa Keva? Keva ikut ekskul vokal, ikut ekskul pramuka, sama ikut ekskul tafis. Keva ikut vokal. Keren banget, berarti Keva bisa nyanyi dong. Bisa dong, Miss. Gimana kalau kita dengerin Keva nyanyi sebentar, Miss Intan? Setuju dong. Let's go. Boleh, Miss. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja. Setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Bagus banget suara Keva. Boleh nggak Buti ikut ekskul vokal? Boleh dong, makasih Buti. Oh iya, Buti boleh nggak Keva tanya, kalau dari pandangan Buti, ekskul apa yang paling banyak disukai oleh orang tua murid dan anak-anak? Nah, kalau ngomongin ekskul di SDS Forbes 1 ini banyak banget nih ekskulnya nih Keva. Tapi yang favorit itu biasanya itu ada taekwondo, ada futsal, ada angklung, atau upacara bendera, pramuka, sama menggambar nih. Kalau Keva gimana? Kalau Keva suka banyak sih, hampir semuanya Keva pengen ikut.
Wah, benar Keva, keren banget. Pokoknya yang tadi Bapak dan Ibu sekalian disampaikan oleh Buti itu ekskul yang betul-betul jadi keinginan anak-anak, yang kesenangan anak-anak. Saya punya beberapa tayangan nih Buti ya, tayangan beberapa ekskul prestasi yang dicapai oleh SD Yasporbi 1. Selain tadi ada pramuka, ada TUB, kita juga sering memenangkan lomba-lomba. Khususnya yang di pramuka, kami pernah menjuarai tingkat DKI, TUB juga. Kita pernah menang di tingkat DKI yang membantu kakak-kakak kelas Eva bisa masuk ke jalur prestasi loh, dengan prestasi TUB tadi. Dan satu lagi Bapak dan Ibu sekalian, selain ekskul, kami juga punya siswa-siswa yang luar biasa prestasinya di akademis. Ada yang ikut OSN, ada yang ikut KSN, kemudian ada yang ikut Gismo, WAP, banyak banget. Pokoknya Yasporbi 1 siap mendampingi siswa-siswa menjadi anak yang luar biasa. Seperti itu, Keva. Wow, keren banget ya. Kita lanjut pertanyaan kelima dari Bapak @fh.musab. Bagaimana sistem pemberian tugas atau PR di SD Yasporbi 1 dan apa program-program unggulan dari SD Yasporbi 1? Ini Keva tanyakan kepada Miss Fauza dan Miss Intan ya. Silakan Miss. Silakan Miss Intan. Oke, terima kasih Miss Fauza. Betul, pelaksanaan tugas untuk di SD Yasporbi 1 itu tujuannya adalah meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan karakter untuk belajar mandiri, keingintahuan siswa, dan tentunya bekerja sama dengan teman-temannya dalam bekerja kelompok. Karena tugas kita bervariatif nih, Keva. Ada yang dikerjakan secara individu, ada yang dikerjakan secara kelompok. Namun pada dasarnya tugas itu tentu tidak memberatkan. Kami mengatur tugas tersebut supaya tidak bertumpuk nih dalam satu waktu atau dalam satu minggu. Kemudian Bu Fauza mungkin mau menambahkan nih bagaimana dengan tentang tugas nih Bu Fauza. Oke banget Miss Intan. Baik Miss Intan. Keva tambahkan ya Keva ya. Ya Miss. Untuk tugas, SD Yasporbi itu selalu memberikan tugas. Kenapa? Karena di tugas itu kami berharap anak-anak didik kami itu menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Jadi tugas itu tetap ada, tapi tetap ingat, tugas itu tidak semua bidang studi dikasih dalam waktu yang bersamaan, tidak. Kami ada waktunya, kami ada rentang waktunya, dan ada proses yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kami. Kemudian yang berikutnya, tadi Keva menanyakan tentang program unggulan. Nah, program unggulan di SD Yasporbi ini banyak banget Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah fun cooking. Nah, di SD Yasporbi 1 itu senang banget melihat anak-anak yang bereksplorasi untuk melaksanakan fun cooking. Selain itu kami juga ada field trip, kami juga ada kelas project, ada market day. Nah, yang terbaru nih Bapak dan Ibu sekalian, di Yasporbi 1 kami punya yang namanya PJBL. Apa itu PJBL? PJBL itu adalah Project Based Learning. Maksudnya, jadi kami, guru dan sekolah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik kami untuk bereksplorasi. Mereka itu kan punya minat, punya bakat, punya ilmu, punya kemampuan. Silakan dieksplorasi. Maunya apa? Nah nanti di Project Based Learning ini kita akan selebrasi di akhir semester. Contoh nih Bapak dan Ibu, di kelas 1 tahun ini mereka PJBL-nya membuat family tree. Nah kalau kelas 1, kelas 2 itu kan kelas kecil ya, jadi itu teachers-nya harus mendampingi. Bukan berarti kelas 4, 5, 6 tidak. Kami tetap akan memberikan feedback, tapi kami berikan waktu seleluasa mungkin kepada siswa kami. Nah jadi yang paling keren nih di Yasporbi saat ini adalah kita punya Project Based Learning. Bagaimana siswa diberikan kesempatan untuk ekspor seluas-luasnya. Seperti itu. Bukan begitu Miss Intan? Iya. Dan Yasporbi kan leader banget ya. Banget. Dan satu lagi nih, kita sudah 1 tahun lebih bekerja sama dengan Dunamis untuk mengembangkan program penguatan karakter dengan 7 Habit-nya. Karena setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang adalah jenius, sehingga setiap murid-murid kita berhak untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya.
Sehingga kami menciptakan lingkungan tersebut untuk menguatkan karakter dan tentunya bekerja sama dengan orang tua siswa di rumah sehingga penguatan karakter tersebut dapat kita capai. Seperti itu, Keva. Wow, memang nih SDS Warbi keren banget. Sekarang Keva mau tanya ke Buti mengenai program-program tersebut dari sisi orang tua siswa. Buti, boleh dong ceritakan? Oke Keva. Jadi kalau untuk program sekolah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Fauza dan Miss Intan, itu sangat bervariasi dan bikin anak-anak itu nggak bosan dengan kegiatan belajar mengajar yang kayaknya misalnya itu aja. Jadi itu setiap teorinya pasti langsung diselingi sama praktek. Makanya di sini juga ada kegiatan tadi yang Miss Fauza bilang ada field trip ya Miss. Betul. Ada field trip, ada fun cooking. Itu tuh anak-anak itu jadi excited gitu nunggu-nunggu event ini gitu. Dan selama pandemi ini seluruh materi yang disiapkan oleh sekolah nih. Jadi kita orang tua tuh tinggal ngambil ke sekolah atau yang tidak bisa mengambil ke sekolah itu dikirim oleh sekolah ke rumah. Jadi benar-benar pihak sekolah itu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi event itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Buti sangat puas dengan program-program di SD Yaskorbi 1, Keva. Iya Buti, sama Keva pun juga senang, sebagai murid juga senang banget sama program-program yang ada di sekolah. Yang paling Keva suka itu ada cooking class karena bisa masak bareng-bareng sama teman-teman, jadinya seru. Oh ya Miss Fauza, Keva mau sedikit curhat nih. Wow. Miss Fauza tahu nggak belakangan ini banyak berita di media sosial mengenai bullying, bahkan sampai di kalangan anak-anak. Keva sedih sekali setiap mendengar itu. Keva ingin menanyakan ke Miss Fauza, kalau di SDS Prodi 1, bagaimana cara guru dan pihak sekolah menangani konflik antar siswa atau biasa disebut bullying? Pertanyaan ini sekalian menjawab pertanyaan dari @indah.asyari. Oke, Keva, terima kasih. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, Keva sendiri pernah nggak ngalamin bullying di SD Yaskorbi 1, Keva? Alhamdulillah Keva nggak pernah mengalami hal yang seperti itu. Teman-teman Keva banyak, terus guru-gurunya juga seru-seru, tapi juga tegas. Jadinya Keva dan teman-teman jadi disiplin, tapi juga bisa bebas berkreasi. Oke, nah itu kan salah satu gambaran ya, Keva ya. Jadi seperti tadi Miss Intan sudah menjelaskan bagaimana proses anak yang mau menjadi siswa SD Yaskorbi, baik itu anak baru ataupun pindahan, itu ada prosesnya. Jadi dari sana kami punya catatan nih. Dari pihak guru ada catatan, dari pihak sekolah ada catatan, dari pihak Ramania juga punya catatan. Tapi nih Miss, yang namanya sekarang apalagi ya, efek gadget gitu ya. Nah, tetap aja akan ada. Mungkin yang paling minimal deh, verbal bullying. Nah, itu mungkin kita dengan pendekatan ya. Pertama, dari gurunya dulu. Bagaimana kita bicara baik-baik dengan kenapa kok kamu bilang ke temannya seperti itu. Nah, ya karena ya tadi Bapak dan Ibu mohon maaf ya, sekarang kan waktu mereka untuk memegang gadget itu kan jauh lebih panjang daripada waktu mereka untuk membaca buku atau waktu mereka untuk belajar. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita akan segera memprosesnya. Ya, jadi kita lihat bagaimana. Nah, dari tadi seperti yang diucapkan oleh Miss Intan, catatan si anak itu sudah kita punya. Ramania sudah juga punya. Kami juga sudah wawancara dengan orang tuanya. Jadi kami sedikit banyak tahu ada apa. Seperti itu. Oke, Keva. Terima kasih penjelasannya Miss Fauza. Keva semakin merasa aman deh menjadi siswi di SDS Prodi 1. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu @3D_Yutami. Keva mau tanyakan pertanyaan ini ke Miss Intan. Miss Intan, bagaimana proses pembelajaran di SDS Prodi 1? Apakah SDS Prodi 1 sudah melakukan pembelajaran tatap muka? Jika sudah, bagaimana pembelajaran tatap muka di SDS Prodi 1? Oke, baik. Terima kasih banyak, Keva. Untuk pembelajaran pada saat kita suasana normal nih ya, Keva, Miss Intan ceritakan dulu seperti itu, bahwa di SDS Prodi 1 sebelum pandemi, kelas 1 dan kelas 2, itu belajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 13. Kemudian untuk kelas 3 belajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.30 dan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 15. Namun khusus untuk Jumat, kita seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu selesai belajarnya pada 10.45. Namun proses ini
berganti nih Keva ketika pandemi muncul. Nah, ketika pandemi muncul, kita sudah menyiapkan sarana dan prasarananya, mulai dari aplikasinya, pelatihan gurunya, sehingga tetap sistem pembelajaran fun and active learning itu tetap terjadi, Keva. Karena kita tidak mau pembelajaran itu lost nih, Keva. Sehingga pembelajaran tetap dilakukan dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Nah, yang terbaru nih, Keva, setelah kita melalui berbagai proses, SDS Korbi 1 alhamdulillah menjadi sekolah tahap pertama nih, Keva, yang berhasil melaksanakan PTM di DKI Jakarta. Hingga dari mulai Agustus kami melaksanakan PTM terbatas dengan bekerja sama nih dengan orang tua dalam proses tersebut. Dan kita menggunakan model hybrid learning. Kami memfasilitasi anak-anak yang diizinkan untuk datang PTM dan kami juga memfasilitasi untuk siswa kita yang belum diizinkan untuk melaksanakan PTM. Sehingga kedua siswa kita yang ada di rumah maupun di sekolah mendapatkan pembelajaran yang sama. Nah, mungkin Buti nih punya komentar lain, gimana sih mendampingi nih putra-putrinya yang ada di rumah selama pandemi dan sebelum pandemi. Silakan Buti. Oke, Miss Intan. Jadi kalau pas awal pandemi kemarin, memang kita sebagai orang tua itu pasti kaget ya, Miss ya. Betul. Tiba-tiba anak yang tadinya belajar di sekolah langsung belajar di rumah dengan kami sebagai gurunya gitu. Tapi alhamdulillah komunikasi antara guru di SDS Korbi 1 dengan kami orang tua itu cukup baik sekali. Jadi apapun kendala yang ada di rumah itu kita sampaikan ke guru dan guru juga dengan cepat ya Miss ya untuk menjawabnya, untuk membantu. Jadi proses pembelajaran di rumah itu berjalan dengan lancar juga. Nah, untuk PTM ini Miss, saya lihat kesiapan dari SDS Korbi 1 itu udah oke banget. Terima kasih. Ya, bisa dilihat nih dari sarana dan prasarana yang mendukung, terus proses screening anak-anak, guru, dan staf sekolah, mulai dari pagi sampai mereka pulang itu prokesnya ketat banget. Jadi kalau misalnya kita tiap pagi nih kita selalu mantengin live Instagramnya SDS Korbi nih. Jadi anak-anak dari datang sampai masuk kelas itu ada di live Instagram. Nah setelah masuk kelas gimana? Itu diupdate oleh wali kelasnya. Jadi kita selalu tahu mereka ngapain aja nih di kelas gitu. Jadi wali kelas itu selalu update di grup WA kelas itu berupa foto dan video. Jadi kita yang menitipkan anak-anak PTM di sekolah itu juga merasa tenang sih Miss di rumah gitu. Bener banget deh Buti. Saya sebagai guru nih Buti ya, aduh luar biasa banget nih pas menyiapkan PTM. Kenapa? Karena kan kami harus melayani anak yang di sekolah nih. Kemudian kami juga harus menyiapkan materi yang untuk di sekolah maupun untuk siswa yang di rumah. Seperti yang tadi Miss Intan bilang, blended learning. Jadi yang di sekolah ataupun yang di rumah itu mendapatkan yang sama gitu. Nggak ada yang, oh karena di sekolah mungkin dia lebih dapat prioritas. Oh nggak begitu. Jadi di SDS Korbi 1 itu apa yang didapat oleh anak di sekolah juga didapat oleh anak di rumah. Anak yang di sekolah bisa melihat teman-temannya via Zoom. Kemudian anak yang di rumah pun bisa melihat temannya yang di sekolah. Wah, dia di sekolah enak banget ya, belajarnya bisa. Dan seperti tadi, yang seperti Buti sebut, prokes itu nomor 1. Dan satu lagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersiapkan PTM ini, SDS Korbi 1 itu sudah menyiapkan guru-gurunya supaya tidak kudet ya bahasanya ya, tidak kudet teknologi. Dan kami alhamdulillah guru SDS Korbi 1 itu sudah bersertifikat Google Edukasi. Seperti itu. Nah sekarang Keva nih, gimana Keva? Kamu udah pernah PTM belum? Yang kamu rasakan gimana Keva selama PTM? Sudah dong, menurut Keva kalau PTM itu seru banget karena bisa ketemu teman-teman sama guru-guru secara langsung, terus belajarnya juga secara langsung. Begitu kira-kira pengalamannya, Miss. Keren ya. Pokoknya Keva seneng banget bisa belajar lagi secara langsung di sekolah. Keva lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan ke-6 dari Ibu @Miftaroh Maningsih dari TK Islam Al-Kausar. Dan mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu dan akan Keva tanyakan kepada Miss Intan. Berapa sih Miss Intan biaya untuk menjadi siswa baru di SDS Korbi dan bagaimana sistem pembayarannya? Lalu apakah ada diskon-diskon khusus? Oke,
terima kasih banyak Keva. Untuk skema diskon nih, ya coba seperti yang dilihat di layar, skema diskon kita itu terdiri dari 3 tahap Bapak Ibu semua. Ya, ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Kalau Miss Intan sih sarankan nih ya Keva, secepat mungkin Bapak dan Ibu mendaftar ke SDS Prodi 1 karena diskon early bird-nya nih keren banget gitu loh. Ada 30% untuk siswa dari TKS Prodi dan 25% dari TK Non-IAS Prodi. Itu untuk uang pangkalnya nih Keva. Kesempatan Seperti emas itu. ya, Miss? Betul sekali, kesempatan emas. Tapi itu didapatkan untuk yang mendaftar di November sampai dengan Desember. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nih berapa sih rinciannya gitu kan? Lebih baik langsung aja menghubungi tata usaha kami dengan Pak Ahmad dan Ibu Novitasari. Sehingga lebih bisa banyak yang ditanyakan nih Keva. Nah, di running text kami juga terdapat link pendaftarannya dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi jangan terlalu lama berpikir, langsung mendaftar ke www.ppdb.yasporbi.sch.id karena tempat terbatas 75 siswa kuota untuk tahun pelajaran 2022-2023 dan saat ini sudah banyak loh yang mendaftar Keva. Dan itu early bird. Yes, manfaatkan diskon early bird-nya. Seperti itu Keva. Terima kasih jawabannya Miss Intan. Pertanyaan terakhir ini, Keva akan bacakan pertanyaan dari Ibu Edviza Rahman. Pertanyaan pertama adalah tes masuknya susah nggak? Ada yang nggak lulus? Kisi-kisinya dong. Pertanyaan kedua, rata-rata lulusan Diasporbi masuk ke SMP mana? Miss Intan bantu jawab untuk pertanyaan pertama ya, Miss. Siap Keva. Ya, kalau untuk apa sih tes masuknya? Ya, tadi yang seperti Miss Intan pernah sampaikan di awal tadi. Kita ada 3 tes masuk, observasi dengan guru, observasi dengan psikolog, dan wawancara orang tua. Nah, kalau kisi-kisinya gampang banget kok. Pokoknya kemampuan dasar bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Tentunya kami juga bertanya nih kepada para calon siswa kami, bisa nggak ya gitu kan menggunakan baju sendiri, toilet trainingnya sudah bisa atau tidak, ataukah memakai sepatunya seperti apa gitu. Nah, untuk wawancara orang tua nih kami ingin menyatukan visi misi kami selaku sekolah dengan rumah sehingga visi misi itu dapat nyambung. Karena 6 tahun nih Keva masa kita belajar di SD Sporbi 1. Nah, pengalamannya kayaknya lebih enak Butin yang cerita. Gimana sih gitu kan? Iya, Miss. Silakan. Kisi-kisi loh. Kisi-kisi ya? Ujian ya, Miss. Ujian loh. Jadi tadi ada yang nanya, ada yang nggak lulus. Mm-mm. Saya tuh termasuk anak saya. Berarti kisi-kisinya belum Kisi-kisi. dapat. Jadi waktu tahun pertama anak saya itu mendaftar di SDS Sporbi 1 itu usianya masih 6 tahun kurang. Setelah dites itu ternyata memang tingkat kematangannya itu masih belum cukup untuk masuk ke SD gitu. Jadi setelah kami berdiskusi dengan pihak kepala sekolah, dengan pihak Ramania, akhirnya kami memutuskan untuk anak saya kembali ke TK untuk mengulang dulu di TKB gitu. Nah, setelah tahun berikutnya anak saya kembali untuk mengikuti ujian masuk ke SDS Sporbi 1, alhamdulillah diterima. Dan di situ memang dinyatakan kematangannya sudah cukup untuk lanjut ke jenjang sekolah dasar. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ada sesi interview nih dengan orang tua, dengan kepala sekolah, seperti yang tadi Miss Intan jelaskan gitu. Jadi sebenarnya tes masuknya tuh nggak susah sih. Kalau saya tanya ya ke anak saya, katanya cuma seperti di sekolah aja, disuruh baca, disuruh nulis, disuruh ngitung, terus terakhir ngobrol-ngobrol dia sama disuruh gambar, udah gitu aja katanya. Gitu, Miss. Iya, betul Buti. Jadi kami tidak hanya berpusat pada kognitif saja nih Buti. Kesiapan seorang anak untuk
menghadapi tingkat sekolah dasar. Karena beda sekali antara TK dengan sekolah dasar. Karena 6 tahun nih kita melalui sekolah dasar tersebut. Itulah kesiapan seorang siswa untuk bisa masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Tapi Nah, Miss Intan, gimana Bu Fauza? ini Buti ini benar-benar cinta banget loh sama Yasmin. Bener loh. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, pertama sudah ikut tes ya Buti ya? Iya. Terus gagal. Kalau saya mungkin ya, kalau saya orang tua di luar sana, udah nggak dapat di situ. Cari sekolah lain. Iya. Artinya Buti ini referensi SD Askorbi satunya TOPBGTH. Kan Top udah banget bilang Buti ya, ini. udah jatuh cinta. Luar biasa ya. Jadi inget Iya. lagu ya. Jatuh cinta. Ya, tapi memang sih ya, kesiapan anak itu faktor utama sekali nih. Mungkin Bu Fauza punya pengalaman nih gimana sih menghadapi anak yang mungkin kurang umur, gitu kan? Atau anak yang sudah cukup umur. Nah, gimana tuh Bu Fauza? Benar-benar banget Miss Intan. Seperti yang tadi Buti ya. Jadi itu kan kasusnya kurang umur ya Buti ya. Betul. Jadi karena umurnya kurang, sebenarnya sih tidak pada titik umur kurang ya kalau untuk si Agi ini. Mungkin karena kesiapan tadi ya Iya, Buti ya. Jadi tingkat kematangannya yang masih kematangannya kurang. tadi. Jadi mungkin lebih kepada ke sana. Nah kalau yang di SDS Babi 1 tuh kalau anak yang kurang umur mungkin ya nanti kita akan pendekatan. Nah, ini kalau anak kelas 4 harusnya sudah begini, Nak. Nah, kalau anak kelas 3 kamu harusnya seperti ini. Jadi kita tetap pendekatan Bapak dan Ibu sekalian di SDS Babi 1 itu ini yang luar biasa nih. Kami punya guru yang memang mendampingi itu. Jadi karena tadi kan di homeroom teacher itu ada dua. Ada Miss dua, Intan, betul, kan? betul. Nah, Miss Intan 2 guru tadi itu, jadi kita bisa berbaginya mudah gitu. Karena kapasitas kelas juga yang cuma 25 siswa Iya. tuh bisa kita cover semua. Betul. Pengawasannya jadi lebih melekat ya Bu Betul Fauza, ya? banget Miss Intan. Jadi ya balik lagi seperti Buti tadi, jatuh cinta terlanjur ya. Iya, jadi Seperti mulailah itu. dari pandangan pertama kali ya. Jadi kekeh pengen masuk. Bener. Dan kayaknya saya dengar Buti masih punya satu putri lagi ya Iya, yang akan betul. masuk ke SDS Prodi 1 nih. Udah, Miss, udah daftar. Oh, kok. Nah, ayo Bapak Ibu semua yang masih ada di rumah yang belum mengklik link PPDB kami, langsung ambil handphonenya atau tabnya atau laptopnya, buka langsung www.ppdb.yasporbi.sch.id. Satu lagi Miss Intan, mungkin yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu yang ada di rumah, tadi kan proses masuk ya, Iya. inputnya SDS Porbi 1. Oh iya, betul. Perlu banget nih Miss Intan, Betul, betul. outputnya SDS Porbi 1. Jadi SDS Porbi 1 itu alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian ya, karena tadi teachersnya yang luar biasa, pelatihan yang tidak henti-hentinya untuk mengupgrade ya. Jadi teacher itu selalu mengupgrade. Miss Intan tuh selalu waro-waro, ayo, yang perlu dicari apa ilmunya. Kenapa? Karena kami ingin sekali output dari SDS Porbi 1 itu luar biasa di luar sana. Betul. Karena Satu, bawa nama alma mater nih Bu betul Fauza ya. banget. Kami nih banyak sekali Miss Intan ya, murid kita ya, yang masuk ke SMP Negeri Unggulan. Lah sisanya kemana? Itulah hebatnya SDS Porbi 1. Karena dia terbiasa dapat sekolah yang kompetisinya luar biasa ya, belajarnya yang benar-benar seru banget. Dia pun pengen nyari eksplorasi SMP swasta di luar sana yang bisa meningkatkan kualitasnya dia Kualitasnya tadi. betul. Jadi selain SMP negeri favorit, kami juga banyak alumni kami ini yang ke SMA swasta yang favorit. Betul. SMP swasta yang favorit. SMP swasta yang favorit. Aha, Jadi tapi banyak banget. Ya, Miss. Sporbi juga lengkap nih dari Betul. TK sampai dengan SMA dan programnya sudah lain banget ya. Jadi dari Oke, TK sampai betul. SMA pasti punya program yang berkelanjutan. Betul banget. Kayaknya itu Keva ya jawaban dari pertanyaan yang banyak sekali. Silakan kembali ke Keva. Itulah beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh panitia Open House SDS Porbi 1 seputar penerimaan peserta didik baru. Jika kiranya Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu dapat mengirimkan direct message ke Instagram @sdsporbi1_pancoran ya. Bapak Ibu, dikarenakan terbatasnya waktu, maka Keva akan cukupkan sesi podcast kita pada hari ini. Jika Bapak Ibu ingin menonton siaran ulang podcast ini, Bapak Ibu dapat menonton siaran ulang podcast ini dapat di YouTube kita, yaitu Yasporbi Primary. Jangan lupa subscribe ya.
Sekian podcast kali ini. Semoga bincang-bincang yang kita lakukan bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Bapak Ibu. Pasti banget, Keva. Ayo, Bapak dan Ibu sekalian, segera daftarkan putra-putrinya di SDS Perbi 1. Kami siap menanti kedatangan anak-anak hebat. Dan penting banget ini, yang tadi disampaikan oleh Miss Intan, kita sudah mulai dibuka per 10 November 2021. Yuk dapatkan early bird-nya. Iya, dan jangan lupa informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi nomor telepon yang telah tertera di running text kami, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website dan media sosial kami. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar ke SD Yasporbi 1. Terima kasih Miss Intan, Miss Fauza, dan Buti telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di podcast ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan dapat menjadi gambaran bagi calon orang tua yang hadir hari ini. Calon orang tua murid yang hadir hari ini. Keva tutup podcast ngopi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Keva.